Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yeni Yulastika dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urea dan getah empedu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembentukan urea. Urea adalah salah satu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral, terdapat dalam urin yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Pembentukan urea ini berlangsung di dalam hati. Urea terbentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berbentuk siklus yang dinamakan siklus urea. Lalu, bagaimana pembentukan urea? Reaksi pertama, sintesis karbamyl fosfat. Dalam reaksi ini, pembentukan karbamyl fosfat ini 1 mol amonia bereaksi dengan 1 mol karbon dioksida dengan bantuan enzim karbamyl fosfat sintetase. Reaksi ini membutuhkan energi karena reaksi ini melibatkan 2 mol yang diubah menjadi ADP. Reaksi kedua, pembentukan sintrulin. Dalam reaksi ini, bagian karbamyl bergabung dengan ornitin dan memisahkan gugus fosfat sebagai katalis. Pembentukan sintrulin adalah transkarbamylase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. Reaksi ketiga, pembentukan asam argininosuksinat. Dalam proses ini, sintrulin bereaksi dengan asam aspartat membentuk asam argininosuksinat. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininosuksinat sintetase. Dalam reaksi tersebut, ATP merupakan sumber energi dengan jalan melepaskan gugus fosfat dan mengubah menjadi AMP. Reaksi keempat, penguraian argininosuksinat. Dalam reaksi ini, asam argininosuksinat diuraikan menjadi arginin dan asam fumarat. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininosuksinase, yaitu suatu enzim yang terdapat dalam hati dan ginjal. Reaksi kelima, penguraian arginin. Reaksi terakhir ini melengkapi tahap reaksi pada siklus urea. Dalam reaksi ini, arginin diuraikan menjadi urea dan ornitin. Enzim yang bekerja sebagai katalis dalam penguraian ini arginase yang terdapat dalam hati. Ornitin yang terbentuk dalam reaksi hidrolisis ini bereaksi kembali dengan karbamyl fosfat untuk membentuk sitrulin. Demikian dan seterusnya, reaksi berlangsung secara berulang-ulang, merupakan suatu siklus, dan adapun urea yang terbentuk dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan getah empedu. Getah empedu dibentuk bermula dari pemecahan sel darah merah atau disebut dengan eritrosit, yang mana sel darah ini akan dirombak atau akan mengalami pemecahan pada darah yang sudah tua atau usia darah merah, yaitu 120 hari. Selanjutnya, eritrosit dirombak atau diperbaharui dan sel darah merah ini dibutuhkan dalam jumlah banyak dalam tubuh kita, yang mana fungsinya sebagai pengangkut oksigen. Jadi dia itu bergenerasi di mana sel darah merah dipecah, yang mana sel darah merah itu sendiri akan menjadi hemoglobin, yaitu gabungan dari hem, Fe, dan globin. Selanjutnya, hem itu akan dipecah kembali menjadi bilirubin atau biliverdin. Sedangkan Fe akan disimpan di dalam hati, yaitu berupa zat besi pembentukan dari hemoglobin. Selanjutnya ada globin. Globin itu berupa protein yang dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin baru, yang mana nantinya akan berikatan antara Fe dan globin. Fe ini akan berfungsi mengikat oksigen. Nah, tadinya hem ini yang dirubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Nanti bilirubin ini akan disalurkan masuk ke saluran pencernaan. Nah, terutama
ke duodenum yang nantinya akan terjadi oksidasi. Setelah mengalami oksidasi makan, bilirubin akan dirombak menjadi urobirin. Urobirin inilah nanti akan dibuang masuk ke dalam usus besar yang nantinya akan bercampur dengan feses dan juga urin. Jadi, mengapa feses dan urin bermacam warna? Karena di dalam warna urobirin itu sendiri yang menyebabkan feses dan juga urin itu berwarna. Selanjutnya di biliverdin. Nah, biliverdin itu akan disimpan di dalam kantong empedu sebagai zat warna empedu yang nanti warnanya kehijauan atau kekuning-kuningan yang biasanya itu terasa pahit. Dan zat warna empedu ini disalurkan ke kantong empedu, di mana kita dapat menemukan kantong empedu tersebut pada ayam yang biasanya warna hijau atau kekuningan dan itu dianggap memiliki rasa yang pahit. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.